Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Oke, baiklah. Pada pagi hari ini tentu kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan kemarin. Nah, baiklah, untuk mekanisme absensi nanti pada akhir pembelajaran akan Bapak kirimkan pada grup chat untuk link dari Google Form-nya. Nah, baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah. Nah, kepada Nari mungkin bisa di-share screen materi yang telah Bapak kirimkan kemarin. Baik, Pak. Nah, baiklah. Jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia. Nah, jadi sebelum kita masuk pada materi pada hari ini, mungkin Bapak tanya dulu nih pada peserta didik yang ada mengenai pembahasan dan materi yang kita bahas pada kemarin. Siapa yang masih ingat? Saya, Pak. Oke. Politik luar negeri bebas, aktif, dan pelaksanaannya. Nah, benar sekali. Jadi pada pertemuan minggu kemarin kita telah membahas mengenai politik luar negeri, bebas aktif, dan pelaksanaannya berkenaan dengan posisi ataupun Indonesia dalam panggung internasional. Jadi melanjutkan pada materi kemarin, pada hari ini kita akan membahas mengenai peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia. Nah, baik, slide selanjutnya. Nah, jadi di sini ada pertama kita bahas mengenai pengertian dari perdamaian itu sendiri. Jadi perdamaian itu dapat dikatakan sebagai sebuah kebebasan, perdamaian dan kebahagiaan bagi seluruh negara dan juga bangsa. Nah, jadi inti dari sebuah perdamaian itu tentu terciptanya kestabilan di setiap negara, baik di dalam bidang politik, perekonomian, maupun sosial budayanya. Nah, di sini kalau kita lihat itu ada logo yang berwarna hitam. Jadi logo ini merupakan logo dari perdamaian dunia, yang mana pada waktu itu diciptakan oleh orang Inggris sebagai bentuk perdamaian dari setiap bangsa-bangsa yang ada. Baiklah, slide yang selanjutnya. Nah, jadi jika kita mengulas kembali mengenai sejarah bangsa Indonesia, itu ada beberapa sebuah peristiwa yang menjadi momentum peran besar bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yakni mengenai pelaksanaan Konferensi Asia Afrika atau yang lebih sering kita dengar disingkat dengan KAA. Nah, jadi peristiwa KAA ini dimulai dari munculnya Blok Barat dan juga Blok Timur, di mana Blok Barat itu dimotori oleh Amerika Serikat dan Blok Timur itu dimotori oleh Uni Soviet. Nah, jadi ketika Perang Dunia Kedua berakhir pada waktu itu, kedua negara adikdaya ini terus mencari negara-negara yang pada waktu itu yang baru-baru merdeka, sepertinya yang seperti di Asia dan juga kawasan Afrika. Nah, jadi mereka bersama-sama berlomba-lomba untuk mengajak
negara-negara yang ada agar berpartisipasi pada mereka. Nah, di sini bisa kita lihat itu ada di blok timur itu ada dari Pakistan, India, Bangladesh, dan juga Myanmar. Nah, untuk pelaksanaan dari konferensi Asia Afrika sendiri itu terjadi pada tanggal 18 April 1995. Nah, tentu adalah suatu hal yang membanggakan bahwa konferensi ini dilaksanakan di Gedung Merdeka, tepatnya di Bandung pada waktu itu. Nah, jadi waktu itu Indonesia menjadi tuan rumah sekaligus penggagas untuk dilaksanakannya konferensi Asia Afrika. Bahwasannya negara di Asia dan juga di Afrika itu akan menarik diri agar tidak mengikuti dari perselisihan ataupun perang dingin antara Amerika Serikat dan juga Uni Soviet. Hasil dari Dasar-Sila Bandung ini, hasil dari konferensi Asia Afrika ini sendiri itu diwujudkan dengan Dasar-Sila Bandung, yakni sebuah komitmen untuk saling berkontribusi bersama-sama untuk menjaga ketertiban, tidak ikut campur dalam urusan negara dan saling bekerja sama dan meningkatkan perekonomian. Baik, slide selanjutnya. Nah, yang kesalahannya itu misi pemeliharaan perdamaian dunia. Nah, jadi kalau kita ketahui bahwasanya Indonesia itu juga mengirimkan personil dalam perdamaian dunia, yakni yang disebut dengan kontingen Garuda. Misi pertama itu pada tahun 1957. Nah, pada waktu itu sering terjadi perselisihan di Timur Tengah. Nah, pada waktu itu Dewan PBB mengusulkan dibentuknya organisasi ini, pemeliharaan dunia. Nah, dan Indonesia merupakan salah satu negara yang mengirimkan bantuan ke-10 terbanyak dari 120 negara dalam pemeliharaan dunia. Oke, slide selanjutnya. Nah, yang selanjutnya yakni Deklarasi Juanda. Nah, Deklarasi Juanda ini dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957. Nah, jadi Deklarasi Juanda ini pertama dilakukan setelah kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi pada waktu itu diberlakukannya Ordonansi Hindia Belanda pada tahun 1937. Nah, bahwasannya peraturan ini itu mencakup bahwasannya suatu pulau hanya memiliki batas 3 mil wilayah laut dari garis pantai yang menjadi bagian dari suatu negara tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya negara Indonesia itu adalah negara kepulauan yang dipisahkan oleh laut-laut yang ada. Nah, melalui Deklarasi Juanda inilah bahwasanya Indonesia mengusulkan bahwasanya Indonesia adalah negara kepulauan atau archipelago state pada waktu itu, yang merupakan gagasan pertama dari negara-negara di dunia. Nah, deklarasi ini pun akhirnya terwujud pada tahun 1982 dalam Konvensi Hukum Laut. Nah, jadi melalui Deklarasi Juanda ini, luas Indonesia yang pada waktu itu hanya 2.000 menjadi bertambah 2 kali lipat menjadi 5.000, yang membuat perairan-perairan di Indonesia itu bertambah. Sehingga negara-negara asing yang melakukan pelayaran itu tidak bisa lalu lalang bebas mengambil hasil laut di negara Indonesia. Nah, dari sinilah tercetus yakni Indonesia sebagai negara kepulauan atau archipelago state. Baiklah, slide selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ini ada pembentukan asosiasi bangsa-bangsa Asia Tenggara atau dikenal dengan ASEAN. Nah, jadi pada waktu itu masih berkenaan dengan perang dingin antara blok timur dan juga blok barat. Maka dari kelima negara bersepakat untuk membentuk suatu asosiasi ataupun kerjasama untuk dapat menolak dari perang dingin ini sendiri, ajakan dari blok barat dan juga blok timur. Nah, pembentukan asosiasi ini terjadi pada 18 Agustus 1967 yang dikenal dengan Bangkok Declaration. Nah, dari keempat ini tentu masih ada beberapa lagi bentuk dari peran serta Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
Baiklah, slide selanjutnya. Oke, nah jadi itulah materi yang perlu Bapak sampaikan pada hari ini mengenai peran serta Indonesia dalam perdamaian dunia. Nah, baiklah, setelah penjelasan yang telah Bapak sampaikan, dipersilahkan kepada rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya mengenai materi pada hari ini. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Saudara KGS Aryansyah. Untuk Indonesia sendiri apa ya Pak keuntungan ikut dalam perdamaian dunia? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Nah, jadi menarik pertanyaannya mengenai apa manfaatnya dari ikut serta. Nah, jadi tentu ketika kita bekerja sama, itu akan meningkatkan dari segi apapun, baik dari segi kerjasama di bidang politik, perekonomian, maupun sebagainya. Dan juga turut serta dalam menjaga perdamaian dunia berarti turut menjaga kestabilan negara kita sendiri. Jadi ketika kita punya hubungan baik dengan negara-negara lain, tentu kestabilan negara itu juga dapat terwujudkan karena kita memiliki hubungan yang baik pada negara-negara lain. Baik, apakah bisa dimengerti? Mengerti Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Silakan jika masih ada yang ingin bertanya. Oke, kalau tidak ada, Bapak cukupkan pada hari ini. Jadi bahwasannya materi pada hari ini merupakan materi terakhir pada pertemuan kita di semester ini. Nah, jadi harapannya dengan berakhirnya pada materi kita pada hari ini untuk tetap semangat, apalagi ketika libur. Jangan lupa untuk tetap belajar dan semangat untuk menggapai cita-cita dan harapan kita semua. Nah, baiklah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kasih, Pak. Pak. Oke, sama-sama.